Selamat pagi anak-anak. Nah, di pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan belajar bahasa Indonesia. Kalau biasanya Lause mengajari kalian semua bahasa Mandarin, tapi khusus tahun ini spesial buat anak kelas 2, Lause juga mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, kita sudah dapat buku tematik yang baru ya. Nah, kita langsung saja mulai belajar ya anak-anak. Kita buka dulu halaman yang pertama nih. Subtema 1. Subtema 1 ini adalah hidup rukun di rumah. Lause pertama akan membacakan dahulu subtema 1 kita. Hidup rukun di rumah. Di rumah Ino hidup bersama keluarganya. Keluarga Ino terdiri atas ayah, ibu, dan adiknya. Keluarga Ino hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Demikian pula dengan Ino yang menyayangi adiknya. Hidup rukun harus selalu dijaga. Hidup rukun membuat suasana menjadi nyaman. Bagaimana agar kita dapat hidup rukun? Ayo kita pelajari dalam tema ini. Nah, anak-anak, Lause itu karena anak tunggal, anak satu-satunya, jadi Lause tidak punya kakak atau adik gitu. Jadi Lause jarang bertengkar di rumah. Tapi anak-anak kan ada yang punya kakak, ada yang punya adik, ya kan, keluarganya banyak. Kalian di rumah harus selalu hidup rukun ya. Tidak boleh bertengkar, karena kalau bertengkar itu akan merusak suasana keluarga. Nah, ayo kita sekarang buka halaman 3. Lihat di sini, halaman 3 ya. Pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran jangan lupa berdoa. Setiap hari Lause kan mengirimkan renungan. Nah, Lause harap anak-anak tetap membaca renungan, tetap berdoa sebelum kalian memulai belajar online. Lause baca, kemudian kalian ikut baca. Kita hidup bersama keluarga di rumah. Kita hidup rukun dengan anggota keluarga. Suasana rumah nyaman pun terasa nyaman. Ayo kita hidup rukun. Nah, kalau kita hidup rukun, pasti kalian semua, dari papa, dari mama, dari kakak, dari adik, itu akan terasa nyaman di rumah. Karena bila kita di rumah itu harus senantiasa damai sejahtera. Jadi, hiduplah rukun dengan keluarga kalian. Ayo mengamati. Amati gambar di samping. Lihat nih, anak-anak bisa lihat nih gambar yang ini ya. Anak-anak bisa lihat gambar yang ini. Ino dan keluarganya. Itu ada gambar ayah, ibu, sama Ino dan adiknya. Kita baca ya. Itu adalah gambar keluarga Ino. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga. Keluarga pada gambar tersebut disebut keluarga inti. Siapa saja anggota keluarga inti pada gambar? Nah, keluarga inti, apa sih keluarga inti itu? Keluarga inti itu adalah keluarga yang setiap hari kamu ketemui, yaitu ayah, ibu, dan saudara kalian, adik ataupun kakak, termasuk kalian semua. Kita lihat siapa saja anggota keluarga inti pada gambar. Kita sebut ya, ayah Ino, ibu Ino, Ino dan adiknya, adik Ino. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Keluarga Ino. Langsung baca, kemudian kalian baca ya. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli.
adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Ya, kerabat. Ino punya kerabat. Kerabat itu adalah selain dari keluarga inti. Ya, jadi sepupunya, omnya, tantenya, kakek, nenek, tapi masih dalam satu keluarga. Kita lihat berikutnya ya. Halaman 4. Nah, ini ya. Nanti setelah kalian melihat video ini, setelah kalian mengikuti video ini, baru kita membuat tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Lihat bagian yang nomor 4 dan halaman 4, maaf. 1. Siapakah nama orang tua Ino? Kita tadi sudah lihat di bacaannya yang keluarga Ino ini. Ayah Ino bernama Pak Muas dan ibu Ino bernama Ibu Loli. Nanti pada saat kalian menjawab pertanyaan ini, karena yang ini akan dijadikan tugas untuk kalian, harus dengan jawaban lengkap. Contohnya, siapakah nama orang tua Ino? Berarti kalian harus menjawab dengan nama orang tua Ino adalah Pak Muas dan Bu Loli. Paham ya? Harus dengan jawaban lengkap. Lalu seulang ya. Siapakah nama orang tua Ino? Nama orang tua Ino adalah Pak Muas dan Ibu Loli. Nomor 2. Berapa jumlah adik Ino? Nah, kalian tadi kan sudah baca. Adik Ino hanya 1. Ya, adik Ino hanya 1. Berarti jawabnya jumlah adik Ino ada 1. Nomor yang ketiga. Siapa saja keluarga inti di rumah Ino? Nah, keluarga inti tadi ingat penjelasan Lause. Keluarga inti adalah keluarga yang kalian lihat setiap hari dan kalian tinggal bersama mereka setiap hari. Ayah, ibu, juga kakak atau adik kandung kalian, ya. Siapa saja keluarga inti di rumah Ino? Kalian harus menjawab dengan keluarga inti di rumah Ino adalah ayah, ibu, Ino, dan Arin. Adiknya Ino tadi bernama Arin. Siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Nah, kalian bisa lihat di bawahnya. Kerabat yang tinggal di rumah Ino adalah kakek, nenek, dan Om Ben. Ya, nanti ini kita akan jadikan tugas. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, kalian masih bisa lihat di halaman 4 bagian yang bawah. Ini ya, bagian yang gambar ini. Itu adalah, perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini adalah silsilah keluarga Ino. Terdapat nama dan hubungan kekeluargaan pada gambar. Nah, ini silsilah keluarga itu biasanya sangat penting ya. Jadi kita lihat di sini. Ada yang bernama Kismo. Kismo dan Hanum. Bapak Kismo dan Ibu Hanum mempunyai anak bernama Mutia dan Muas.
Nah, tadi Muas ini siapanya Ino? Ayo, ini masih keluarganya Ino ya. Muas ini adalah ayahnya Ino. Lalu Bapak Didu dan Ibu Bina mempunyai anak Ibu Loli, Ibu Isti, dan Bapak Ben. Nah, tadi Ibu Ino bernama Loli ya. Berarti Bapak Muas dan Ibu Loli mempunyai anak bernama Ino dan Arin. Sampai sini kalian paham ya? Lalu kita lihat halaman 5. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang silsilah keluargamu. Tulis dengan jelas nama-nama dalam silsilah keluargamu. Nah, untuk yang ini, karena setiap keluarga berbeda, Lause akan menyederhanakannya untuk kalian. Jadi hanya kakek dari ayah dan ibu, lalu ayah dan ibu kalian, lalu nama kalian ya. Nanti kalian bisa lihat background silsilah keluarganya di dalam video ini. Lalu kalian bisa menulisnya di buku tugas kalian. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Hidup rukun dengan anggota keluarga itu penting. Anggota keluarga yang tidak rukun akan kacau. Anggota keluarga saling marah. Nah, misalnya nih kalian berantem nih sama kakak atau sama adik, ya pasti kalian dimarahi mama, benar kan? Nah, makanya kita selalu harus hidup dengan rukun. Contoh sikap hidup rukun di rumah adalah sebagai berikut. Adik dengan kakak selalu bermain bersama. Yang kedua, anak-anak mematuhi orang tua. Nah, coba kalian berikan satu contoh sikap hidup rukun. Boleh dengan misalnya anak-anak membantu pekerjaan rumah. Nah, itu juga sebagai sikap hidup rukun ya. Kita lanjutkan ke halaman 6. Lihat di sini. Lihat yang bawah, ayo menulis. Rani dan Rina menunjukkan sikap tidak rukun. Ibu menasehati Rani dan Rina. Rani dan Rina pun saling meminta maaf. Tulis kalimat permintaan maaf untuk Rani dan Rina. Nah, kalian bisa langsung menulisnya di buku ini. Tulis permintaan maafnya. Maafkan aku ya, Rina misalnya. Ya. Kalau kalian sudah menulisnya nanti dan sudah mengerjakan tugas dan catatannya, kalian bisa minta tolong kepada mama atau papa untuk mengirimnya kepada Lause. Ya, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini sampai di sini. Terima kasih. Dadah.